flee and follow. Saya terjemahkan tinggalkan dan kejar. Sebenarnya terjemahan ini tidak terlalu tepat, karena kata flee itu bukan sekedar meninggalkan, tapi kita lari. Atau terjemahan lain escape, menyelamatkan diri. Itu kata flee, melarikan diri. Seperti saudara kalau ada mara bahaya, kita lari cepat tinggalkan tempat itu. Nah itu kata flee. Dan kata follow, mengejar, mengikuti sesuatu. Saya akan bacakan lebih dahulu dua bagian dari firman Tuhan. Yang pertama di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi sudah perhatikan dua kata ini muncul di dalam terjemahan bahasa Inggris. Jauhilah, flee, kemudian kejarlah, follow. Apa yang harus dijauhi? Semuanya itu. Semuanya itu apa? Nanti saya akan jelaskan di akhir. Ada kaitannya dengan ayat-ayat yang di atas. Nah ayat yang kedua masih dalam Timotius, 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kembali ada dua kata dalam bahasa Inggris yang muncul, flee and follow. Saya yakin ini tidak kebetulan, saudara-saudara. Dua ayat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Dan saya yakin juga itu kepada kita semua gerejanya. Jadi kalau saya melihat dari dua kata ini, maka saya bisa katakan bahwa kehidupan kekristenan itu adalah satu kehidupan yang dinamis. Pengiringan kita dalam Tuhan, kehidupan kita dalam Tuhan, itu satu kehidupan yang dinamis, bukan statis. Flee dan follow. Saya bisa melihat gambaran dari dua kata ini. Flee, kita larikan diri kita dari sesuatu dan kita mengikut sesuatu. Mengikuti, mengejar sesuatu. Flee and follow. Jadi ini proses yang harus ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Di mana kita harus melarikan diri dari sesuatu dan kita mengejar sesuatu. Ada orang yang berkata bahwa pertobatan itu adalah berbalik arah. Berbalik 180 derajat dan itu tidak salah. Berbalik 180 derajat, jadi kalau kita tadi arah ke kiri, sekarang kita berbalik arah ke kanan, dan bukan cuma berbalik, tapi kita berjalan kepada satu tujuan, satu sasaran yang baru. Jadi pertobatan itu juga satu proses, saudara-saudara. Tadi saya katakan bahwa kehidupan kekristenan itu kehidupan yang dinamis, yang bergerak, bukan statis. Bukan cuma berbalik lalu berhenti di tempat. Tapi kita harus berbalik dan kita berjalan kepada arah yang baru. Jadi saya tidak salah kalau mengatakan bahwa dua ayat ini bicara juga tentang pertobatan kita. Di mana kita harus meninggalkan sesuatu. Flee from something. Dan kita sekarang follow something new. Mengejar sesuatu yang baru. Dan kita harus bergerak. Mengejar itu bergerak. Mengejar itu bukan di tempat. Kita harus bergerak maju. Mengapa saya harus berlama-lama di dua kata ini, saudara? Karena banyak orang salah menangkap arti kata bertobat. Sehingga pertobatannya sebenarnya bukan pertobatan. Perhatikan apa yang saya katakan. Dalam Alkitab ada 3 macam pertobatan. Perhatikan, saudara. Yang pertama adalah pertobatan ala Yudas. Apa pertobatan ala Yudas itu? Yudas Iskariot, sudah tahu semua. Yang mengkhianati Yesus. Pertobatannya hanya sampai berbalik saja. Dalam artian apa? Dikatakan Yudas dia menyesal. Ketika dia sadar dia telah membunuh, mengkhianati orang benar. Dia menyesal dikatakan. Dan saking menyesalnya, Yudas mengambil jalan pintas yaitu dia gantung diri. Perhatikan, banyak manusia ya yang bertobat hanya sampai di penyesalan. Menyesal. Saya sudah melakukan ini, saya menyesal, saya sudah mengecewakan orang tua saya sudah melukai hati Tuhan. Menyesal, tapi titik sampai di situ. Tidak ada follow up. Saya sudah melihat. Jadi pertobatan itu bukan cuma menyesal, saudara. Kalau menyesal, banyak orang menyesal.
Aduh, aku menyesal, aku kok melakukan ini, menyesal. Tapi yang penting itu berikutnya ini loh, langkah berikutnya ini. Yudas dalam penyesalannya dia tidak datang kepada Allah. Dia tidak meminta ampun kepada Tuhan. Tapi dia mengambil jalan pintas. Bunuh diri dan pasti binasa. Tidak usah dipertanyakan, jiwanya pasti binasa. Karena dia tidak punya kesempatan untuk bertobat. Ini yang pertama, saudara, pertobatan versi Yudas. Jadi saudara bisa nanti bandingkan dengan kata flee and follow itu. Yang kedua, yaitu pertobatan versi Herodes. Apa pertobatan versi Herodes itu? Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Herodes itu senang mendengar firman Tuhan. Walaupun Yohanes Pembaptis itu kalau membawakan firman, bukan firman Tuhan yang cuma menyenangkan hati, itu bukan tipenya Yohanes Pembaptis. Dia seorang nabi. Kalau dia membawakan firman, dia langsung tunjuk, Herodes, kamu sudah berdosa. Kamu mengambil istrinya orang. Tapi Herodes dalam hatinya itu juga dia tahu. Dia juga sudah tahu kalau dia salah. Sehingga dikatakan dia hatinya terombang-ambing. Dia senang mendengar Yohanes. Dia tahu apa yang disampaikan Yohanes itu adalah suara kebenaran. Firman kebenaran. Dia senang. Sebab itu dia sering panggil Yohanes. Tapi kembali kita melihat Herodes hanya sampai pada titik senang mendengar firman Tuhan. Tidak lebih dari itu. Dia tidak mau meninggalkan kehidupannya yang penuh dengan salah dosa. Dia tidak mau melepaskan dirinya dari dosa. Firman Tuhan berkata hatinya terombang-ambing. Sebentar ke timur, sebentar ke barat, sebentar ke utara, sebentar ke selatan. Dan firman Tuhan berkata orang yang terombang-ambing jangan berharap dia akan mendapat sesuatu. Itu kata Yakobus. Dan kita lihat dalam kehidupan Herodes apa yang terjadi. Pada satu saat dia terjebak oleh perkataannya sendiri. Dan justru dialah yang memerintahkan untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Perhatikan firman Tuhan. Ini pertobatan versi Herodes. Sekarang kita mau melihat yang ketiga. Adalah pertobatan versi pemimpin-pemimpin agama. Saya bacakan di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 42 sampai ayat 43. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang. Supaya mereka jangan dikucilkan. Perhatikan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Sebenarnya banyak orang yang simpatik kepada Yesus. Bahkan dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Mereka tahu bahwa Yesus itu mengatakan kebenaran. Dalam hatinya mereka percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Tapi firman Tuhan mencatat, karena situasi dan kondisi, tanda petik, maka mereka tidak mau berterus terang mengakui iman mereka. Karena mereka takut dikucilkan. Atau saya katakan dengan perkataan lain, mereka takut kehilangan status mereka. Mereka takut kehilangan jabatan mereka. Ada lingkungan yang sangat kuat yang mengekang, mengikat mereka. Sehingga mereka tidak mau mengakui iman mereka. Sebab itu Tuhan Yesus pernah berbicara demikian. Jalan menuju keselamatan, jalan menuju hidup itu tidak mudah. Karena dikatakan apa? Jalannya sempit, jalannya sesak, pintunya sempit. Dan tidak banyak orang yang mau melewati jalan itu. Keselamatan itu tidak mudah. Salah kalau orang bilang selamat itu gampang. Memang keselamatan itu diberikan cuma-cuma oleh Yesus. Harganya sudah dibayar lunas di atas kayu salib Golgota. Tetapi bagi kita untuk mencapai keselamatan itu tidak gampang. Ada harga yang harus dibayar. Terutama untuk orang-orang seperti dikatakan pemimpin-pemimpin agama. Tidak gampang memang. Saya tidak setuju kalau orang kata, oh gampang keselamatan itu. Cuma begini, tidak gampang saudara. Dan Tuhan Yesus juga ngomong tidak gampang. Jalannya sempit, pintunya sesak. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mau mengerti hal ini. Bahwa proses menuju hidup yang kekal itu. Kita harus melewati yang namanya flee and follow. Bukan flee and stop here. Tapi kita harus tinggalkan, larikan dirimu
selamatkan dirimu. Dan kita menuju sesuatu yang baru, mengejar sesuatu yang baru. Itulah hakikat daripada kehidupan kekristenan. Mungkin sudah akan bertanya, apa yang harus ditinggalkan? Ya toh? Nah, saya hanya berpijak kepada 2 ayat pokok tadi yang sudah saya sampaikan di awal, 1 Timotius 6 dan 2 Timotius 2 tadi. Yang pertama, yang harus kita tinggalkan adalah love of money. Kalau saudara mau membaca 1 ayat di atasnya, itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Money, mengejar dan mengejar. Money, money, and money. Dan sudah lihat, orang yang mengejar harta kekayaan tidak akan pernah puas. Itu yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah pasal yang kelima. Tidak pernah puas. Harta kekayaan tidak akan dapat memuaskan manusia. Seberapa banyak saudara kejar, saudara tidak akan pernah puas. Terus. Itu yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Hati-hati. Love of money. Bahkan dikatakan di ayat itu bahwa akar segala kejahatan, the root of evil adalah cinta uang. Apa salah kalau saya diberkati dengan kekayaan? Mungkin sudah bertanya demikian. Tidak salah. Puji Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Yang salah adalah hati kita. Kalau kita hidup hanya untuk mengejar uang tok. Dan kita tidak akan bisa puas. Tidak ada orang yang mengejar uang sampai satu saat kata, puas aku. Tidak pernah. Jadi ini firman Tuhan, saudara. Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan. The root of all evil. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Pakai kekayaan untuk memuliakan Tuhan. Kekayaan saudara bisa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bisa punya nilai di kekekalan. Tapi kekayaan juga bisa membuat kita terikat, mengikat hati kita. Itu yang pertama. Larikan, flee. Tadi dikatakan bukan? Jauhi semuanya itu. Flee from all these things. Dan yang kedua, di dalam 2 Timotius 22 tadi, sudah kita baca, adalah nafsu orang muda. Lust, hawa nafsu. Nafsu kedagingan kita, hawa nafsu daging kita. Dan Paulus berkata, jauhi itu. Larikan dirimu dari itu. Karena 2 hal ini saudara-saudara akan membuat kita tidak bisa maju. Ini harga yang harus kita bayar. Flee, larikan dirimu. Dan sekarang lebih jauh Paulus berkata, kejar, follow. Apa yang harus dikejar, saudara? Ya, saya rangkumkan dari 2 ayat tadi dan kita melihat di sini ada beberapa poin. Saya tidak bicara satu persatu karena terlalu banyak, tapi saudara-saudara tentu sudah bisa menangkap. Yang pertama, Paulus berkata, kejarlah kebenaran. Haleluya. Itu yang harus dikejar, saudara. Kebenaran. Kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan. Setelah itu ada apa? Keadilan. Tinggalkan cara hidup yang lama. Ini yang harus kita kejar. Kebenaran, keadilan, kesetiaan. Apalagi? Iman, kasih, kesabaran, damai sejahtera. Terlalu banyak hal yang bisa kita kejar di dalam Tuhan. Saudara, kita mengejar satu saja dari 7 poin ini, itu sudah seumur hidup, saudara. Itu menjadi PR kita. Apalagi 7 hal ini. Sebab itu kehidupan kekristenan itu kehidupan yang luar biasa, yang kaya. Bukan cuma percaya Tuhan titik, tetapi percaya Tuhan dan kita mengejar sesuatu. Follow sesuatu yang baru. Dan Paulus berkatakan, rebutlah hidup yang kekal. Kita harus merebut hidup yang kekal ini. Bukan hanya kita meninggalkan yang lama, tapi kita harus merebut. Hidup yang kekal itu harus direbut. Amin. Artinya apa? Perlu perjuangan, saudara. Mari kita mau bersama-sama. Kita membuat satu keputusan dalam hidup kita. Kita sudah berjalan. Dan bagi anak-anak Tuhan, saya mau sampaikan di sini. Anda sudah berjalan jauh. Kalau orang start, misalkan saudara start dari Malang mau ke Surabaya. Tidak tahu berapa jauh saudara sudah berjalan. Yang masih di Blembing teruskan ke Singosari. Yang sudah di Singosari terus lagi ke Lawang. Yang sudah sampai Lawang terus ke Pandaan. Dan bagi saudara mungkin yang sudah di Sidoarjo, jangan kembali ke Malang. Kalau saudara mau sampai Surabaya, mari jalani hidup ini, saudara. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kita. Hidup yang kekal, eternal life. Dan firman Tuhan berkata, rebut itu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.